hubungan baiknya juga tetap terjaga ya. Itu yang maksud, hubungan tetap terjaga. Hubungan Ya, baiknya tapi yang kita sampaikan nyampe juga gitu, diterima dengan baik gitu. Daripada cara kita nyampein salah. Jadi seringkali saya temukan begini di ruang konseling, bahwa seringkali cara menyampaikan message itu lebih penting daripada message-nya. Nah itu cara nyampainya itu tadi yang ditolak bukan message-nya. Dia ngomong caranya gue gak suka. Jadi pembukanya itu loh, kalimat pembukanya itu penting menurut saya, cara sama yang kedua tonasi, Bo. Iya, intonasi. Tonasinya tinggi, itu udah langsung orang bereaksi bukan berespon. Iya, betul. Iya kan? Iya. Jadi aku pikir tonasi. Nah, mungkin teman-teman yang orang-orang pesisir gitu ya, nggak harus sih, atau yang mungkin keluarga besar jadi harus mencari atensi, harus ngomongnya kencang, yang memang dari kecilnya kayaknya ngomongnya cenderung di atas tonasi frekuensi normal itu ya. Nothing wrong with you, bukan salah kita, tapi mungkin sengaja diturunkan tonasinya gitu. Ya, itu perlu belajar tuh. Nah itu skill. Bagian daripada konflik management yang kita ajar kepada mereka yang mau menikah adalah ada 9 langkah. Langkah pertama apa? Suaramu. Turunin. Ya, suaramu rendah. Waktu saya belajar terapi keluarga selama ratus-ratus jam bertahun-tahun, apa sih yang saya pelajari? Salah satunya adalah bagaimana bicara dengan suara rendah. Itu iya. Karena itu mempengaruhi loh. Jadi kalimat benar, cara benar, tonasi salah ya salah gitu. Iya. Jadi ya jangan sampai pendapat yang benar ditolak cuman gara-gara penyampaiannya keliru, tonasinya keliru. Ada contoh gak Pak supaya mungkin insan PNM bisa tahu kalau tonasi yang salah tuh kayak apa? Padahal tinggi ngomongnya biasanya. Maksudnya baik gitu. Ya, tinggi biasanya nadanya. Salah satu ciri khasnya adalah tinggi. Tinggi itu membuat orang jadi kepancing gitu. Ya, contoh ngomongnya gini loh. Jadi kita mesti gimana? Itu beda sekali dengan. Jadi kita mesti gimana? itu banyak sekali yang ngomong gitu. Oke, rendahin. Jadi kalau kita yang pernah ikut choir gitu, kur gitu kan, alto. Jangan soprano, alto. Jadi direndahin. Oke. Itu intensional dan itu bisa dilatih ya? Bisa dilatih. Salah satu hal yang menurut saya patut kita pahami adalah begini. Kalau bicara soal komunikasi ya. Oh, kita tuh banyak sekali yang cara komunikasinya tuh nggak bagus. Dan itu didapat dari masa lalu kita, masa kecil kita. Dan kita sebenarnya nggak sadar bahwa cara gue nih nggak menolong gitu loh. Dan gue bisa ubah. Itu yang seringkali orang lupa bahwa kan aku udah jadi kayak gitu dari dulu. Kamu aku kan harus orang terima dong. Ya, aku kan orang emang caranya begini gitu. Nah, jadi comfort zone paling gede itu namanya kepribadian. Gue tuh udah kayak gitu loh. Lu jangan suruh gue berubah. Itu yang susah. Gue tuh orangnya tuh dari kampung ini gitu loh. Gue orangnya dari daerah ini. Sehingga ini cara ngomong gue. Nggak bisa begitu. Itu bisa diubah kok. Itu bisa diubah. Kalau jadi kita mau penyesuaian ya. Harus ada adjustment. Adjustmentnya itu ada. Menyesuaikan dengan lingkungan. Dengan lingkungan gitu. Dan itu salah satu daripada soft skills. Untuk kita tiba di satu tempat dan kita bisa sesuaikan adaptability, agility-nya itu. Mesti terjadi gitu loh. Dengan kita beradaptasi, dengan kita juga melakukan perubahan pada diri kita sendiri, sebenarnya itu building kita punya karakter dan self image kita juga akan jadi lebih baik ya gitu. Karena ya nggak ada yang langsung bisa pada hari pertama, bener ya Bu Vera Pak Gino? Mungkin semua berproses ya. Iya, semuanya berproses. Ada yang memang tadi dibalikin lagi, mungkin ya habitnya dia, iya Pak, nggak apa-apa Pak gitu. Itu jadi habit kan lama-lama. Atau nggak blaming. Itu lambat laun memang mungkin dikikis, bukan dikikis ya, dilatih. Iya, yang saya itu satu kan, artinya kan nurture ya, bisa dilatih. Tapi apakah coping stance ini part of personality, tapi apakah you're born with it? Misalnya kan kalau di ilmu happiness-nya si Sonia Lubiormosky itu, dia bilang bahwa 50% dari kebahagiaan kita, happiness, itu genetik Pak. Ilmunya kan gitu. 40%
dari aktivitas yang membuat kita happy. Misal kalau suka main tenis ya main tenis lah, kalau suka lari silakan lari lah, atau biking atau apa, itu 40% mendatangkan kebahagiaan untuk diri kita. 10%-nya adalah hal-hal yang kita pikir kita akan bahagia tapi ternyata enggak terlalu. Tapi itu cuma 10% ya. Jadi sebenarnya kalau you're born happy, maksudnya kita lahir menjadi sosok yang memang genetik, secara genetik ada genetik bahagianya gitu ya. Kita udah 90% loh, gampang 90% hidup bahagia, lumayan dong ya kan. Dibanding mereka yang misalnya lahir tidak ada genetik gen kebahagiaannya itu. Sulit itu ya. Cuman 40% ya lumayan separuh happy. Pertama pendapat Bapak dalam misalnya pengalaman, konseling, ilmu family therapy, apa benar genetically driven atau ada benarnya gitu ya secara genetik, karena tentunya si Sonia ini melakukan penelitian kembar siam yang terpisah dari lahir. Bukan kembar siam ya, kembar yang identik terpisah dari lahir, satu ikut keluarga kaya, satu keluarga miskin hidup susah gitu lah kira-kira ya. Lalu dibedakan, kalau yang happy mah happy aja di sini. Tapi betul kita paham bahwa uang, kekayaan tidak membawa kebahagiaan. Tapi semua orang kan perlu duit gitu ya. Jadi ini we found ourselves in that web gitu. Gimana Pak? Seumpama saya masih kecil, lihat papa mama saya berantem. Terus mama itu galak banget, galak banget, kamu gini terus. Setelah berantem lama gitu, papa bilangnya ya udah sorry, oke. Akhirnya mama bilang ya udah nggak apa-apa, oke. Saya tiba pada kesimpulan, ternyata kalau berantem, kalau sama mama, mendingan lu bilang sorry deh, urusan selesai. Tapi ada nggak yang kebalikan? Kita kalau berantem mesti kayak mama, dar gitu. Jadi, kita mesti duluan gitu, sehingga akhirnya sana bakal saya sorry gitu loh ya. Kan ada kayak gitu. Jadi yang satu menjadi placating, satu jadi blaming. Padahal melihat situasi yang sama nih. Nah, penjelasannya apa? Tadi ya, ada unsur kepribadian. Yang lahir, genetiknya itu di situ. Bahwa si A ini akan cenderung pilih melihat kayak mama, si B akan cenderung lihat papa. Itu ada pengaruh itu nggak? Ada. Gitu. Jadi genetik jadi secara genetik juga kita lebih cenderung melihat yang positifnya lebih kelihatan atau negatifnya lebih kelihatan gitu kan? Gitu, dalam segala hal. Dalam segala hal itu ada unsur seperti itu, bawaan itu ada. Kepribadian itu gitu. Genetik. Nah, tapi ya tadi saya ngomong ini karena bicara dalam konsep terapi satir itu adalah bahwa coping itu adalah sesuatu yang kita pelajari. Ya. Karena tiap kali pakai cara ini kok berhasil, ya gue pakai terus aja, lama-lama jadi habit bagian dirinya gitu loh. Tapi itu bisa diubah nggak? Bisa. Ketika kita menyadari, gue kalau kayak gini terus nggak bener nih. Aku kalau masuk kantor, terus kemudian aku kayak gini terus, ini nggak bagus gitu loh. I need to change gitu loh. Aku mesti berubah. Itu kesadaran muncul. Jadi itu bisa diubah nggak? Bisa, maka dimunculkan tadi kalau lihat gambarnya itu ada 4, ada yang nomor 5 kongruent itu. Kongruent itu adalah suatu keputusan, udah gue mesti gini gitu loh. Ya, kongruent itu berarti sebuah individu, individu yang komplit ya, atau apa ya, wawasannya utuh. Ya, utuh itu katanya utuh kan. Kata yang tepat itu utuh. Dia utuh gitu loh. Pendapatmu penting, pendapat saya penting, konteks juga penting. Kalau orang blaming, konteks mah nggak penting. Siapa saya benar nggak penting. Penting gue benar gitu aja udah. Pokoknya yang penting gue benar, lu salah gitu terus ya. Pendapat saya penting, pendapat yang kamu penting, konteks penting, dan timing juga penting nih Pak. Kadang-kadang kalau ketemu bos lagi lihat dong, baca dong, moodnya lagi nggak bagus, jangan. Walaupun tonasinya udah paling rendah juga, tetap gitu kan. Timing is everything juga nih, jadi leksikon. Iya kan, orang lagi gerabak-gerubuk lagi ngurusin ini, terus tiba-tiba, saya ada satu penguatan, apaan sih lo gitu. Ya baru didengar ya Bu ya kayak. Jadi timing is important. Jadi penting juga kita ada bisa baca ya. Iya, mesti bisa baca lah. Bisa itu soft skill. Kemampuan untuk baca soft skill. Jadi ada orang bilang mas saya gini, banyak orang di kantor tuh bicara soal gimana cara kita sebagai atasan nangani anak buah. Dia bilang anak buah juga perlu belajar gimana nangani bos. Iya, betul banget. Itu kayaknya lebih penting Pak. Ya, lebih penting ya. Oke. Bos itu memang leaders ya. Yang ilmu yang dia harus pelajari adalah bagaimana mengoptimalisasi talenta-talenta yang ada kan, supaya bisa berikan yang terbaik
untuk divisi itu atau perusahaan lah. Tapi memang perlu bos yang kongruen. Ya, untuk bisa lakukan itu apa ya, dengan sehat ya, dengan cara yang sehat ya, mungkin ya bahasanya sehat udah. Ya, kaitan dengan toksik ya sehat. Ya. Jadi anak buah mungkin yang punya leaders, bos, pertanyaan banyak sekali seputar teman kerja atau atasan yang toksik, yang tidak membangun tapi menghancurkan mereka, itu kembali lagi kita harus punya boundaries ya. Kita bisa punya garis batas tuh, kalau kita lihat peta tuh kan ada garis batas negara. Iya, batasan tuh iya apa yang sekali lagi yang apa yang terjadi di luar dan apa yang berefek ke dalam, kita harus bisa bedain, kita bisa manage, kita bisa putus bahkan, ya kan? Dan kapan kita bisa mengeluarkan si vacuum cleaner, pengampunan mengampuni diri sendiri atau mengampuni orang atau dua-duanya terjadi demi kesehatan mental dan jiwa kita, gitu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan kayak gini udah nggak ditanya lagi kan, karena kita udah bisa memanage ekspektasi itu. Kalau saya sih dengar contoh-contoh Pak Kirno, mendingan ekspektasinya rendah aja, supaya yang lain jadi bonus. Betul, jadi kita kan lebih bahagia. Lebih gampang bahagia gitu loh. Bikin aja bahagia. Iya kan? So gimana tuh Syifa, pengalaman hari-hari? Banyak banget insights yang hari ini Syifa yakin juga Insan PNM pasti dapat ya, mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari gimana kita deliverablesnya gitu gimana, karena nanti kan kita deliver ada receiver, nanti percuma kita mau deliver banyak bagus, receivernya lagi nggak dalam kondisi yang tepat atau tidak kondusif lah gitu. Jadinya kan mental juga ya. Mau deliverablesnya nggak jadi maksimal, receivernya juga boro-boro mungkin nangkap gitu. Sama yang tadi sebelum kita sampai di episode terakhir ini, forgiveness ya, pengampunan. Ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup, Insan PNM, gimana taunya pada saat kita sudah nyaman, nyaman dengan mengampuni itu? Iya itu. How? Nah itu pertanyaan penting sekali loh. Gimana tahunya, karena gini Pak? loh, itu ada pengampunan sebenarnya tanda kutip palsu. Merasa udah ngampunin orang, tapi sebenarnya belum gitu loh. Ya, cuman di mulut doang. Cuma di mulut doang karena dia masih sakit hati kali Pak ya. Masih. Setiap kali ingat. Dan dia sebenarnya nggak rela gitu. Atau merasa sampai berapa kali hampir rela gitu biasa, nggak tahu pengalaman. Jadi, ini kalau bicara dalam konteks yang kita dapat di ruang konseling adalah bahwa sebagian besar orang tuh mulai tuh dengan ngomong aja, dia ngomong dan dia nggak merasakan, jadi nggak ada nggak genuine gitu loh. Udah gua ampuni deh gitu kan gitu. Ya gua ampuni deh, sebenarnya udah mati, ampuni apa enggak. Dan cara taunya tadi sifatnya adalah simple sekali. Ketika kamu ngomong kayak seperti gitu, contoh ya, ngomongin si A gitu ya, kalau ngomong si A masih ada nggak perasaan gitu, masih ada nggak, masih ada, belum sembuh kan, belum sembuh. Ulang lagi, itu bisa aja. Aduh. Nah tapi ketika di dalam ruang konseling, ketika kita bicara soal pengampunan, salah satu yang kita temukan adalah bahwa orang tuh kadang-kadang tuh perlu dibimbing gitu, perlu di-guide. Perlu di-guide itu seperti apa? Kadang-kadang dia punya masalah yang buat dia tuh nggak bisa mengampuni. Minggu lalu saya konseling satu orang yang punya masalah di kantor dan kemudian nggak bisa mengampuni. Nah, ketika saya suruh ngomong, kamu ampuni si X gitu, nggak bisa, nggak mau. Ngomong gitu nggak mau. Bukan yang nggak bisa ya, nggak mau. Saya bilang kenapa sih nggak bisa ngomong kayak gitu aja? Di sini katanya sakit banget gitu, sakit banget. Itu kayak ada batu, tahu nggak Pak katanya. Ngomongnya kayak gitu, ada batu, saya ada batu di sini. Jadi saya ambil kotak tisu, batunya saya keluarin, saya bilang, oke, coba kamu pegang. Oke, dia pegang, kemudian saya bilang, mau diapain ini? Batu selama bertahun-tahun ini. Jadi ada aksi seakan-akan dia mengeluarkan batu itu, jadi kayak demonstrasi, diwujudkan dalam imajinasinya dia gitu. Terus saya bilang mau diapain? Dia bilang saya mau buang aja. Yaudah buang aja, saya bilang. Jadi dia buang. Dia buang, habis buang. Tapi sambil itu dia nangis terus ya. Nangis bukan main.
Saya tanya apa yang terjadi. Dan dia bilang sementara tadi saya ngomong nggak gitu, Bapak ngomong sama saya, tiba-tiba napas saya makin lama makin lega, makin lega, makin lega, makin lega, makin lega gitu loh. Jadi betul-betul batunya itu kayak selama ini ngalangin dia nafas itu lama-lama hilang. Jadi akhirnya dalam satu sesi konseling. Iya, dalam satu sesi konseling itu. Jadi adalah penting untuk kita menyadari kadang-kadang orang tuh memang bukannya nggak mau, dia nggak bisa dan dia perlu dibantu. Tapi setelah itu key question, pertanyaan kuncinya adalah begini Siva. Ketika kamu tadi ngomong kamu ngampunin orang, kamu rasanya gimana? Kalau dibilang nggak ada rasa, oh ya udah palsu. Belum cukup. Nggak ada rasa. Ya, jadi kalau rasanya harus gimana jawabannya supaya dia mesti berasa bahwa aku lega. Contoh, tadi aku kayak ada yang lepas gitu loh. Aku ada lega. Kayaknya di sini beda sih. Itu berarti udah terjadi gitu loh. Biasa. Jadi aja. Mungkin visualisasi ya. Kita bertanyalah kepada diri kita ya. Kenapa sih aku belum bisa mengampuni? Rasanya kayak mungkin tadi kan batu ini kayak pisau gitu kali ya. Iya, kayak pisau. Gitu. Aku mau keluarin pisaunya. Visualisasi ada di sini. Mau diapain nih pisau? Gitu ya, Pak? Iya, betul, kira-kira begitulah. Ini ngajarin nih mengampuni, lalu si pisau mungkin aku mau tanam, nggak boleh tanam ya, Pak? Mesti buang ya? Boleh sih. Apa bakar? Boleh. Boleh. Atau dikemanain. Dikemanain, pokoknya dihilangin dari diri kita gitu lah. Suatu tindakan yang diambil gitu. Oke. Dan bisa nggak sih dilakukan ke diri sendiri atau perlu pihak lain, teman baik atau orang tua atau bahkan konselor untuk membantu proses visualisasi dan diri sendiri bisa kok. Bisa ya? Bisa, diri sendiri bisa. Secara teori bisa ya? Secara teori bisa gitu. Secara teori. Bisa jadi dilakukan. Yang penting ujungnya ada kelegaan. Ya, ujungnya ada kelegaan. Jadi enteng gitu loh. Nggak kemana bawa batu ini gitu loh. Nggak. Menarik. Pak Kirno bilang batu karena saya juga pernah dengar Oprah Winfrey. Oh ya? Oke. Di interview dia sama Ellen atau nggak salah atau sama siapa lah, pokoknya sesama mereka selebriti. Dia cerita soal sexual harassment. Dia pernah alami growing up ya, kecil di rumah ibunya mendapat kekerasan seksual selama dia kecil ya. Oleh pamannya sendiri kan kalau nggak salah ya. Anggota keluarga. Jadi dia satu saat ini orang yang tadi kan secara genetik ngelihat satu trauma, satu pergumulan, satu penderitaan masa kecil, dia ngelihatnya di posisi positif. Dengan membawa itu, dengan dibilang saya justru menggunakan ini, makanya Oprah Winfrey Show kan selalu bicara soal penderitaan orang, gimana caranya orang yang terbelenggu dilepaskan. Itu kan karena itu kan garis merahnya Oprah karena memang dia alami sendiri dan dia mau orang lain juga bisa dilegakan, orang lain juga bisa dilepaskan, makanya dia bikin show-show seperti itu dan dia bilang titik balik saya ketika saya mengampuni. Iya. Gitu. Dan mengampuni semua yang udah molested me, yang udah melecehkan aku. Dan terus ditanya kan sama si Ellen gitu, kalau nggak salah tuh siapa, dia bilang how do you know kamu udah mengampuni? Dia bilang itu kayak chanting jadi saya mau mengampuni, I want to forgive, I want to terus all over again sampai satu saat dia bilang seperti batu itu dan dia merasa sakit hatinya, the rawness itu rasa mentah sakit marahnya itu lama-lama hilang tapi in her case nggak satu sesi sih, over years, dan dia gunakan semua kepahitan di masa lalu untuk menjadi menolong orang, transformasi, bahkan dia menjadi leader kan artinya di dunia entertainment yang talk show ini kan dari zaman 80-an sekarang udah banyak yang kayak gitu. Tapi Oprah itu leaders yang memanfaatkan mungkin kepahitan masa kecilnya untuk sesuatu yang positif, artinya secara genetik dia orang positif gitu kan. Betul. Saya punya satu cerita yang menurut saya agak unik soal mengampuni ya. Ada orang Malaysia berantem sama istrinya dan kemudian kayaknya mau cerai atau apa gitu. Dan dia selama 1 tahun lebih itu kayak sakit-sakitan gitu, saking sakit hatinya. Tahu nggak dia cara sembuh gimana? Dia ganti password komputernya. Password komputer, oke. Ampunilah istrimu. Oh, jadi setiap kali mau masuk ampunilah istrimu, login gitu loh. Oh, itu chanting kan, hampir kayak chanting gitu kan. Jadi dia kali buka mesti nyalain komputer di kantor bilang,
ampunilah istrimu gitu loh. Tapi yang luar biasa punya saya kasih tahu setelah setahun 2 tahun begitu dia ganti yang lain. Ganti apa? Itu jangan terlalu mikirin apa gitu loh atau itu jadi self hypnotize ya. Iya, self hypnotize ya. Itu repetitif ya. Tergantung aja dia mau ngapain gitu loh. Gua mau ngapain? Gua mau ampuni tetangga. Gua mau apa gitu loh. Berhenti merokok. Lu berhenti merokok deh. Ke itu center hipnotik, gitu loh. Hipnotik itu sifatnya ya. Which is good. Okay, loh. Jadi perasaan kelegaan dan lain-lain sebagainya bisa datang setelah kita berusaha ya. Ini usaha kan, Dan kalau kasar dia tuh berhenti merokok, kemudian berat badannya turun juga ya. Oh wow, don't we need that? Gitu loh. Oke banget loh saya bilang. Ya. Baik. Aduh, nggak kerasa udah banyak sekali insights sharing kita pada hari ini yang bisa kita share juga untuk insan PNM dimanapun kalian berada. Harapan dari Syifa, dari Bu Vera dan Pak Kirno tentunya balik lagi insan PNM dimanapun Anda berada, untuk teman-teman yang ada di kantor pusat pun leaders bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita akan ketemu di episode selanjutnya di Kisah Manis dan Inspiratif, tentunya masih bersama Syifa dan Bu Vera, tapi kita harus pamit undur diri. See you next time. Bye.